Hari itu menjadi hari paling memalukan bagi Mulyono. Ia hanya keluar dari toilet dengan buru-buru. Tetapi langkah kecil itu justru membuat hidupnya berubah. Tubuhnya menabrak seorang wanita. Berkas berserakan, suara marah menggelegar, dan semua orang di koridor pabrik menatapnya seperti sampah. Wanita itu adalah Christina Lee, CEO perusahaan. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir. Jumpa lagi dengan Gino Motivator. Kali ini Gino Motivator menyajikan sebuah kisah di China atau di Tiongkok, yakni seorang pemuda TKI Indonesia yang bekerja di sana. Dia bekerja sebagai teknisi, tetapi secara diam-diam memiliki ilmu, talenta, dan sangat jenius. Menariknya dalam kisah ini, sang CEO ternyata dia diam-diam jatuh cinta sama teknisi Indonesia atau TKI Indonesia itu. Untuk itu, saudara, mari kita ikuti. Hari itu menjadi hari paling memalukan bagi Mulyono. Ia hanya keluar dari toilet dengan buru-buru. Tetapi langkah kecil itu justru membuat hidupnya berubah. Tubuhnya menabrak seorang wanita. Berkas berserakan, suara marah menggelegar. CEO perusahaan, janda kaya yang ditakuti seluruh pabrik. Sejak hari itu, tatapan orang tidak pernah sama lagi. Ada yang memandang rendah, ada yang iri, ada yang menunggu ia jatuh. Mulyono tidak tahu, pertemuan memalukan itu adalah awal dari takdir yang jauh lebih besar dari mimpinya. Saudara, kisah yang sangat mengharukan dan menyedihkan ini selain membuat kita juga merasa terwakili, juga kita merasa begitu bangga. Karena kebanggaan itu membuat kita ingin mengikuti kisah ini hingga akhir. Karena itu, saudara, ikut kisah ini hingga akhir agar tak gagal paham. Karena banyak hal yang paling menarik di dalam. Pagi itu, matahari baru saja naik dari balik bukit kecil yang memisahkan desa dan hamparan sawah luas. Udara masih dingin. Embun menempel di dedaunan, sementara burung-burung kecil berkicau pelan di atap rumah yang sudah dimakan usia. Matahari. Ia ingin membangun rumah permanen agar ibunya tidak lagi tidur sambil takut atap bocor. Senyum. Iya nak, ada apa? Mulyono menelan ludah lalu mengumpulkan keberanian. Aku mau ngomong sesuatu. Aku kepingin merantau, Bu. Ke Cina. Sendok di tangan ibunya terhenti. Senyumnya pudar perlahan. Cina? Jauh sekali itu, nak. Mulyono mengangguk. Aku dapat panggilan di pabrik mobil listrik. Mereka butuh teknisi yang ngerti mesin dan listrik. Aku kan lulusan SMK, Bu. Ini kesempatan. Suasana mendadak hening. Ibu Mulyono menatap anaknya lama, seakan takut kata-kata ini hanyalah mimpi yang bisa merenggut anak satu-satunya. Namun ia tahu kemiskinan tidak memberi banyak pilihan. Ia tahu Mulyono butuh dunia yang lebih luas untuk mewujudkan cita-citanya. Akhirnya ibunya duduk pelan di sampingnya. Kalau itu jalanmu, Ibu izinkan. Tapi jangan lupa diri. Jangan lupa sholat. Dan jangan lupa pulang. Baik. Kabar keberangkatannya cepat menyebar ke seluruh kampung. Malam sebelum ia pergi, Pak RT dan beberapa tetangga datang ke gubuk itu, membawa doa dan sedikit bekal untuk perjalanan. Di antara keramaian sederhana itu, Mulyono merasa dadanya sesak memikirkan bahwa mungkin ia tidak akan melihat pemandangan kampung ini dalam waktu lama. Keesokan paginya, saat matahari baru menghangatkan tanah, Mulyono berdiri di tepi jalan menunggu mobil travel. Lepaskan. Ketika mobil mendekat, mata sang ibu mulai berair. Nak, bisiknya pelan. Apa, Bu? Sebenarnya ibu takut. Takut kau berubah setelah tinggal di negeri orang. Takut kau lupa rumah ini. Tapi ibu juga percaya. Kau anak baik. Kau pasti kembali. Mulyono memeluk ibunya. Ibu jangan takut. Aku berangkat bukan untuk pergi, tapi untuk kembali dengan keadaan lebih baik. Mobil travel berhenti. Pintu terbuka. Saat Mulyono melangkah masuk, ada satu kalimat yang ia bisikan begitu dekat ke telinga Mulyono. Kalimat yang membuat wajah Mulyono langsung pucat dan langkahnya gemetar. Sebuah kalimat yang akan mengganggu pikirannya sepanjang perjalanan ke Cina. Kalau suatu hari kau jatuh cinta di sana, jangan lupakan bahwa kau masih punya janji di kampung ini. Saudara, Mulyono begitu berangkat dan terbang dengan pesawat menuju Beijing, China. Dari situlah ia terngiang dengan berbagai macam cerita serta mengingat janji-janji ibunya. Dan dari sinilah awal perubahan. Karena itu, saudara, mari kita ikuti kisah ini hingga akhir agar tak gagal paham. Karena kisah ini makin menarik untuk kita simak dan untuk kita memahami sebagai motivasi. Langit Surabaya terlihat cerah ketika pesawat besar dengan suara mesin menggelegar itu mulai bergerak ke landasan. Mulyono duduk di dekat jendela, memegang tas kecilnya erat-erat. Ini adalah pertama kalinya ia naik pesawat internasional. Tangannya dingin karena gugup, tetapi hatinya berdebar karena campuran takut dan harapan.
Di kepalanya, suara ibunya terus terngiang. Kalau kau jatuh cinta di sana, jangan lupakan janji di kampung ini. Membawa pakaian tipis. Bandara itu begitu besar dan canggih. Papan elektronik, suara pemberitahuan dalam 3 bahasa, dan ribuan orang bergerak seperti arus air tanpa henti. Bagi seorang pemuda dari desa kecil, pemandangan itu hampir membuatnya mundur beberapa langkah. Tapi ia menguatkan diri. Di pintu keluar, seorang pria berkacamata menunggu dengan papan nama bertuliskan Mulyono, mobil listrik Zongseng. Pria itu memperkenalkan diri sebagai agen yang akan mengurus asrama dan kelengkapan dokumen. Perjalanan menuju asrama melewati gedung pabrik besar, jalan luas, dan papan iklan raksasa bergambar mobil listrik berdesain futuristik. Singkat kisah saudara, akhirnya Mulyono tiba di daratan China dan sudah dijemput oleh salah satu jemputan untuk diantar ke pabrik perusahaan mobil listrik itu. Dan esok harinya Mulyono mulai bekerja di perusahaan mobil listrik itu, dan pekerjaannya lumayan, dan tampaknya dia mengembangkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari di SMK. Karena itu saudara, mari kita ikuti terus. Asrama 3 bulan berlalu sejak hari pertama Mulyono menginjakan kaki di pabrik mobil listrik Zhongsheng. Kini ia sudah mengenal ritme kerja, jalur pabrik, suara mesin, dan aroma oli yang setiap hari menempel di ujung bajunya. Ia mulai hafal bagian mana yang mudah error, teknisi mana yang cepat panik, dan supervisor mana yang sering mencari masalah kecil untuk dijadikan teguran. Meskipun kinerjanya bagus, bukan berarti hidupnya terasa mudah. Masih ada beberapa karyawan yang gemar membuli secara halus. Ada yang mengejek nama Mulyono karena terdengar kampungan. Ada yang menertawakan logat Jawanya. Hari itu Mulyono sedikit terburu-buru. Supervisor memanggilnya untuk mengecek mesin di blok utara. Ia berlari kecil menuju toilet untuk cuci tangan sebelum bekerja. Setelah selesai, ia buru-buru keluar tanpa memperhatikan siapa yang lewat di koridor. Dan di saat pintu toilet terbuka lebar, tubuhnya menghantam seseorang. Brak! Sebuah suara keras mengisi koridor panjang itu. Tumpukan berkas jatuh ke lantai. Tablet yang berada di tangan wanita itu terlempar hampir 3 meter. Semua orang yang lewat langsung berhenti. Mulyono terguncang, matanya membesar. Maaf bu, saya tidak lihat. Gaun kerjanya elegan, wajahnya tegas. Aura kekuasaannya terasa kuat sekali. Dan seketika, koridor yang biasanya ramai menjadi hening seperti kuburan. Semua karyawan yang melihat langsung berdiri tegak. Beberapa menunduk, beberapa saling pandang dengan wajah pucat. Wanita itu adalah Christina Lee, CEO perusahaan. Janda yang terkenal karena ketegasannya. Tidak banyak bicara, tetapi sekali marah, semua orang bisa kehilangan pekerjaan. Christina menatap Mulyono tajam seperti melihat kesalahan besar yang tidak bisa ia maafkan. Suaranya meledak. Kamu, kerja pakai mata atau tidak? Lihat apa yang kamu lakukan. Mulyono langsung menunduk dalam. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Tadi saya... Berhenti bicara. Bentak Christina. Ia menunjuk berkas yang tercecer di lantai. Kamu pikir perusahaan ini tempat main? Kamu tahu isi dokumen ini apa? No dengan tatapan tidak percaya. Saudara, dari hari ke hari, Mulyono mulai menampakkan sayapnya, serta bekerja dengan tekun, meski sesekali dia mendapat tantangan di antaranya, sebagaimana arahan dan bentakan CEO yang terkenal galak itu. Tetapi dia menghadapinya dengan tabah dan terus tabah. Karena hanya dengan ketabahan, ia bisa menggapai cita-citanya dan bisa mengirim uang kepada ibunya di kampung. Karena itu, saudara, mari kita ikuti terus. Kalau semua karyawan ceroboh seperti kamu, perusahaan ini sudah bangkrut. Mulyono hanya bisa menunduk lebih rendah. Namun di sela-sela ia menunduk, ia sempat mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat wajah sang CEO. Dan di sana, di balik kemarahan itu, wajah Christina tetap cantik. Matanya tajam, kulitnya terawat. Usianya memang 38 tahun, tetapi karismanya membuatnya terlihat jauh lebih muda dan berwibawa. Teraneh ketika matanya bertemu mata Mulyono. Ada sesuatu pada pemuda desa itu. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari lelaki manapun selama beberapa tahun terakhir. Namun ia segera membuang jauh-jauh perasaan itu. Ia kembali memasang wajah dingin. Ini peringatan pertama dan terakhir. Saudara, di tengah sibuk-sibuknya serta mulai bergairahnya Mulyono bekerja, tiba-tiba saja mesin induk dari pabrik tempat dia bekerja bermasalah, bahkan tercatat error. Dan semua mereka merasa kaget dan heran. Kenapa tiba-tiba terjadi error mesin induk ini? Dan jika error, mau tidak mau perusahaan ini bisa bangkrut, dan bisa jadi mereka semua di PHK. Karena itu, Mulyono mencoba menawarkan diri. Aduh, jangan bikin tambah rusak. Ini bukan mesin kipas angin, bro. Supervisor mendengus. Tidak ada waktu, biarkan teknisi senior kerja. Mulyono menelan ludah, tapi pandangannya tetap pada panel yang terbuka. Ia melihat satu kabel yang warnanya sedikit berubah, seperti terkena panas berlebih. Ia melihat sensor yang berkedip tidak stabil. Dan ia tahu apa yang... Tiba-tiba mesin mengeluarkan suara berdengkang keras. Salah satu teknisi senior mundur sambil mengusap keringat. Kita butuh orang lain. Kita kehabisan cara. Supervisor akhirnya menghela napas panjang. Mulyono, kalau kamu yakin, coba. Tanpa membuang waktu, Mulyono jongkok di depan mesin. Ia membuka panel rerouten. Tangan kanannya memegang obeng, tangan kirinya memegang kabel sensor. Ia memeriksa satu persatu sambungan, memutus, menyambung ulang, lalu menekan tombol restart manual.
Lalu lampu panel mulai berkedip pelan. Lalu suara mesin merayap kembali. Kemudian, mesin hidup lagi. Baterai mulai bergerak di jalur produksi. Monitor kembali normal. Status berubah dari merah ke hijau. Para teknisi terdiam. Supervisor melongo. Lalu satu suara muncul. Kok bisa kamu nyalakan? Mulyono menyemat surga kecil. Salah satu sensornya korslet, Pak. Kalau kabel panas begitu, biasanya arusnya lari. Saya geser jalurnya ke alternatif. Supervisor hanya bisa diam. Teknisi lain yang tadinya meremehkan, kini menunduk malu. Apa yang Mulyono tidak tahu adalah, dari lantai kaca di atas, Christina Lee melihat semuanya. Ia berdiri dengan tangan terlipat. Matanya tidak berkedip saat melihat pemuda desa itu memperbaiki mesin dengan tenang. Ada sesuatu dalam ketenangannya yang membuat Christina teringat seseorang yang sudah lama hilang dari hidupnya. Di ruang rapat lantai 2, para manajer mulai berkumpul. Manajer produksi berkata, anak itu bukan teknisi biasa, dia harus kita naikkan. Dia punya potensi besar. Manajer HR menambahkan, CEO juga sudah meminta data lengkapnya. Mungkin beliau melihat sesuatu. Beberapa manajer setuju, beberapa tampak iri. Tapi semua sepakat bahwa Mulyono bukan karyawan biasa. Lalu Christina masuk ke ruang rapat. Semua berdiri. Apa perkembangan mesin tadi, Bu? Sudah normal, berkat teknisi baru, Bu. Mulyono. Christina duduk perlahan menatap layar presentasi. Baik, mulai hari ini, saya ingin dia dipantau. Semua progresnya dilaporkan ke meja saya setiap sore. Ruangan menjadi hening. Semua saling pandang. Di ujung rapat, Christina menatap foto Mulyono di layar. Bibirnya bergerak pelan. Aku rasa anak ini harus lebih dekat denganku. Sejak insiden mesin yang berhasil ia benarkan, nama Mulyono mulai terdengar di berbagai sudut pabrik. Ada yang memandangnya dengan kagum, ada yang cemburu, dan tidak sedikit yang merasa terancam. Ojek berhenti di depan gerbang besar rumah Christina. Penjaga keamanan langsung menghampiri. Nama? Mulyono, Pak, dari pabrik, disuruh baiki mobil. Penjaga mengangguk, memencet interkom, dan gerbang besi itu terbuka perlahan. Mulyono berjalan masuk dengan langkah berat, melewati halaman luas dengan taman yang sangat terawat. Christina menunggu di teras, mengenakan pakaian kasual, namun tetap elegan. Tidak seperti di kantor, kali ini wajahnya tidak semarah biasanya. Wajah Mulyono langsung pucat. Ia menunduk sopan. Selamat sore, Bu. Christina tidak menjawab sapaan itu. Suaranya dingin, formal, tetapi tidak sekeras di pabrik. Di garasi, sebuah mobil listrik putih mewah terparkir dengan kap depan terbuka. Christina berdiri di samping mobil sambil melipat tangan. Mesinnya tidak mau menyala sejak pagi. Saya harus pergi malam ini. Perbaiki secepatnya. Mengangguk, berjaga-jaga agar tidak salah gerak. Ia membuka panel, mengecek komponen, menguji arus listrik, dan memeriksa sensor. Tangannya bergerak cepat seperti biasa. Dan dalam waktu singkat, ia menemukan permasalahannya. Tidak sampai 1 jam, mobil itu kembali menyala. Suara halus mesin membuat Christina berhenti mengetuk lantai. Ia menatap Mulyono, kali ini tanpa kemarahan. Kamu cepat? Ucap Christina pelan. Mulyono menunduk. Sudah menjadi tugas saya, Bu. Namun saat ia hendak pergi, suara Christina menahannya. Sebentar. Mulyono berhenti tepat di pintu garasi. Ia menoleh. Christina menatapnya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Antara penasaran, kagum, dan sesuatu yang lain. Musik lembut di speaker kecil terdengar samar. Mulyono mendorong keranjang dengan langkah ringan, berharap malam itu tenang. Tanpa ia sadari, seseorang di luar pintu minimarket sedang mengintai. Saat Mulyono berada di lorong minuman, suara langkah tergesa masuk. Disusul suara seorang wanita jatuh terguling bersama kantong belanjaan buah-buahan. Hei, kembalikan tas saya! Teriaknya panik. Mulyono menoleh cepat. Matanya membelalak. Itu Christina Lee. Dia tampak berbeda dari biasanya. Tidak ada blazer mahal, tidak ada sepatu high heels. Hanya kaos hitam, celana jeans, dan rambut diikat seadanya. Tetapi auranya tetap elegan. Di depannya, seorang pria bertubuh besar merampas tas tangan miliknya dan bersiap kabur lewat pintu kaca. Untuk sepersekian detik, semua orang di minimarket membeku. Kasir hanya terpaku ketakutan. Pengunjung lain mundur dengan panik. Namun tidak dengan Mulyono. Refleks tubuhnya bergerak sebelum otaknya sempat berpikir panjang. Ia berlari sekuat tenaga. Berhenti! Teriak Mulyono. Perampok itu menoleh. Panik. Ia mencoba keluar. Tetapi Mulyono melompat dan menubruknya dari samping. Keduanya jatuh menghantam lantai keras. Tas Christina terlepas dan terlempar ke bawah rak biskuit. Pertarungan singkat tapi intens. 1 pukulan, 2 pukulan. Suara dentuman tubuh terdengar keras. Lepas! Teriak perampok itu. Mulyono menahan rasa sakit di bahunya, lalu memukul sekali lagi dengan tenaga penuh. Perampok itu akhirnya tumbang dan terkapar lemas. Kasir panik menekan tombol alarm darurat. Orang-orang berkumpul. Dan Christina hanya berdiri terpaku. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Seseorang memegang lengannya. Hati-hati, Bu, ucap Mulyono dengan napas terengah. Baru saat itu Christina tersadar. Ia menatap Mulyono dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah melihat seseorang yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Apa kamu tidak apa-apa? Suaranya bergetar. Mulyono mengangguk. Cuma sedikit luka, Bu. Yang penting tasnya aman. Christina mengambil tasnya yang jatuh di bawah rak biskuit. Ia memegangnya erat, seolah memegang sesuatu yang lebih penting dari barang dalam tas itu. Kasir terpaku. Pengunjung menahan napas. Wajahnya memerah. Suaranya nyaris tidak terdengar. Terima kasih. Kamu selamatkan saya. Mulyono beku. Pipinya panas, jantungnya berdebar tidak karuan. Sebelum ia bisa menjawab apapun, Christina mengambil kantong belanjaannya dan berjalan keluar minimarket. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Seolah berusaha menyembunyikan rasa malu.
CEO kita ternyata doyan teknisi muda. Naik jabatan lewat jalan belakang. Pantasan kemarin dipanggil ke rumahnya. Mulyono merasakan tubuhnya dingin. Nafasnya pendek. Darahnya seperti mengalir turun ke tanah. Apa ini? Siapa yang menyebarkan? Temannya hanya menggeleng. Sudah viral, Mon. Sudah masuk grup supervisor. Dalam hitungan menit, Mulyono merasa seluruh dunia mengarah padanya. Karyawan perempuan menatap dengan sinis. Karyawan laki-laki memandang dengan iri. Ada yang sengaja lewat sambil berkata keras. Wah, teknisi baru sudah jago cari perhatian bos. Mulyono mengepalkan tangan. Tidak, itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Tetapi suaranya tenggelam. Tidak ada yang mau mendengar. Tak lama supervisor memanggilnya ke ruangannya. Di dalam, sudah ada 4 orang. Supervisor, HRD, seorang manajer senior, dan 1 orang yang tidak ia kenal. Pria berkacamata, wajahnya masam. Dialah CFO, kepala keuangan yang dikenal keras dan membenci drama internal. Supervisor memulai pembicaraan. Nah, Mulyono, kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Saya tidak tahu apa-apa, Pak. HRD meletakkan tablet di meja, menampilkan video itu. Gerakan lambat. Ciuman itu terlihat begitu jelas. Mulyono, HRD berkata dingin. Kamu sadar tindakan ini bisa dianggap pelanggaran berat. CEO dan staf tidak boleh terlihat seperti ini. Tapi Bu Christina yang memulai. Saya tidak peduli siapa yang memulai. Yang saya pedulikan adalah reputasi perusahaan. Ini bisa jadi skandal. Mulyono merasa kepalanya berat. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin mengatakan bahwa ia hanya menolong Christina. Bahwa perampokan itu nyata. Bahwa ciuman itu terjadi spontan dan bukan kesalahan dia. Tetapi suara CFO bergelegar. Kamu teknisi baru. Tidak punya hak mendekati CEO seperti ini. Kamu tahu berapa banyak wartawan yang bisa memelintir ini? Saya tidak mendekati siapa-siapa, Pak. Saya hanya cukup. Ruangan itu mendadak hening. Kami akan mengeluarkan surat skorsing. Kamu tidak boleh masuk pabrik sampai investigasi selesai. Dunia seolah runtuh menimpa dada Mulyono. Ia berdiri gemetar. Nafasnya terasa sesak. Darahnya seperti mengalir turun ke tanah. Pak, saya punya ibu sakit di kampung. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kami paham. Tapi ini keputusan perusahaan. Supervisor menatap Mulyono dengan iba, tapi tidak berani bicara apa-apa. Manajer senior akhirnya membuka suara pelan. Sebenarnya ada 1 orang yang bisa menghentikan skorsing ini. Siapa? Mulyono bertanya dengan suara hampir pecah. Manajer menarik nafas dalam. Bu Christina. Hanya dia yang bisa menjelaskan kejadian aslinya. Jantung Mulyono berdetak lebih cepat. Tangan kanannya gemetar. Ia tahu hanya Christina yang bisa membela kebenarannya. Tetapi bagaimana jika Christina tidak mau bicara? Bagaimana jika Christina juga sedang ditekan dari atas? HRD menggeser berkas. Surat skorsing sudah siap. Kami hanya menunggu keputusan dari CEO. CFO berdiri dan mendekat ke pintu. Suaranya dingin seperti es. Mulyono, kalau CEO tidak mau membela kamu, maka besok kamu resmi diberhentikan. Mulyono terdiam. Pandangannya kabur. Dunia seolah mengecil. Dan tepat saat CFO membuka pintu, seorang wanita berdiri di sana. Rambut panjang, parfum lembut, tatapan tegas. Christina Lee. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ada amarah, ada ketegangan. Ada sesuatu yang ia bawa dalam hatinya. Christina menatap semua orang lalu berkata dengan nada dingin. Siapa yang berani skorsing teknisi saya tanpa izin saya? Apa yang akan Christina lakukan di ruang rapat itu? Membela atau menghancurkan Mulyono? Ruangan rapat itu mendadak membeku. HRD yang tadinya tegas langsung menunduk. Supervisor kaku seperti patung. CFO yang sebelumnya lantang kini terdiam sambil merapikan kacamatanya. Christina Lee melangkah masuk seperti badai yang tidak bisa dihentikan. Sepatunya mengetuk lantai marmer setiap kali, menciptakan ketegangan yang terasa menekan dada semua orang. Tatapannya langsung menusuk ke CFO. Apa kamu bilang barusan? Skors? Tanpa izinku? CFO mencoba menjaga wibawanya. Bu Christina, video tadi bisa menciptakan isu serius. Reputasi perusahaan? Reputasi apa? Potong Christina suaranya tajam. Reputasi perusahaan ini justru turun kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah. Suara Christina naik sedikit, tapi masih terkendali. Ia menoleh ke HRD. Kembalikan berkas itu ke laci. Tidak ada skors, tidak ada sanksi. HRD terbata-bata. Tapi Bu, video itu sudah menyebar luas. Aku tahu. Christina menghela nafas. Tapi kalian tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Semua orang menatapnya, menunggu penjelasan. Termasuk Mulyono yang berdiri dengan tangan gemetar dan mata memerah. Christina pelan-pelan menatap Mulyono, seolah meminta izin lewat sorot mata. Pasrah. Christina akhirnya bicara. Ada perampokan di minimarket. Pria itu mencoba merebut tas saya. Semua orang panik. Semua orang lari. Christina menegakkan tubuhnya. Kecuali satu. Dia. Ia menunjuk ke arah Mulyono. Semua orang terdiam. Dia melindungi saya. Ia melawan perampok sendirian. Tanpa senjata. Tanpa pikir panjang. Dia bisa terluka. Bisa mati. Christina menatap CFO. Matanya bergetar. Tapi suaranya tegas. Dan apa balasan yang kalian berikan? Fitnah? Skorsing? CFO terdiam. Rahangnya mengeras. Meskipun begitu, tindakan ibu mencium. Christina memotongnya dengan cepat. Itu reaksi spontan karena syok dan lega. Tidak ada unsur penyalahgunaan, tidak ada hubungan pribadi. Jangan memutarbalikkan fakta, kata
Kata-katanya membuat HRD menelan ludah keras-keras. Mulyono ingin mengucapkan sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya berdiri, memandang lantai dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak datang ke China, ia merasa ada seseorang yang benar-benar membela dirinya. Namun sebelum suasana mereda, ponsel CFO bergetar keras. Ia melihat layar, lalu wajahnya langsung berubah tegang. Bu Christina, kita punya masalah besar, ucap CFO. Christina menatapnya penuh kewaspadaan. Masalah apa lagi? CFO menyerahkan ponsel itu. Di layar, ada pesan dari direktur pusat di Beijing. Pabrik besar di kota sebelah mengalami kerusakan sistem baterai massal. Permintaan perbaikan mendadak menonjok, dan investor meminta audit besar besok pagi. Ada rumor bahwa perusahaan kita juga punya masalah teknis serupa. Christina mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Mesin kita normal. Tapi CFO menambahkan, tadi pagi, sensor produksi kita juga sempat error. Hanya sebentar, tapi cukup untuk mencurigakan. Supervisor ikut bicara. Betul, Bu. Hanya Mulyono yang melihat error itu sebelum hilang. Semua mata langsung beralih ke arah Mulyono. Christina menghela nafas dalam. Baik, rapat selesai. Semua kembali bekerja. Mulyono, ikut saya. Tanpa banyak bicara, Christina membawa Mulyono ke ruang kerjanya. Begitu pintu tertutup, suasana berubah lembut. Christina menatap Mulyono, berbeda sekali dengan sebelumnya. Aku sungguh minta maaf kamu harus melalui semua ini. Mulyono menggeleng pelan. Itu bukan salah ibu. Christina mendekat satu langkah. Aku tidak pernah membela siapapun seperti tadi. Tapi entah kenapa, melihat kamu diperlakukan tidak adil, membuatku marah. Ada jeda sunyi. Mulyono menundukkan wajahnya. Wajahnya memanas. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Christina menatapnya lebih lama sebelum berkata, Mulyono, aku punya pertanyaan. Kamu tidak harus jawab kalau tidak mau. Degup jantung Mulyono meningkat. Kenapa kamu begitu nekat menolong saya waktu itu? Kamu bahkan tidak kenal saya. Pertanyaan itu tidak hanya menyentuh ingatan Mulyono. Mulyono mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Karena saya pernah kehilangan orang yang tidak bisa saya selamatkan. Christina terdiam. Ada luka di balik kata-kata itu. Luka yang tidak ia duga. Tapi, siapa yang kamu maksud? Christina bertanya pelan. Mulyono ingin menjawab. Ingin sekali. Namun kata-kata itu seperti terhenti di tenggorokan. Dan sebelum ia sempat bicara, pintu kantor Christina tiba-tiba diketuk keras dari luar. Supervisor masuk tergesa-gesa, sambil berkata, Bu Christina, mesin utama pabrik kembali error. Kalau tidak segera diperbaiki, kita bisa dihentikan oleh investor. Mesin pabrik diambang kerusakan besar. Dan hanya satu orang yang bisa menyelamatkannya. Alarm pabrik meraung ketika Mulyono dan Christina bergegas turun dari ruang kantor. Lampu merah di langit-langit berkedip. Suasana pabrik menjadi seperti zona darurat. Para pekerja panik. Supervisor berteriak memberi instruksi, dan manajer berlari lintang pukang sambil membawa tablet laporan. Christina berjalan cepat. Wajahnya tegang. Mulyono, jelaskan cepat. Error tadi pagi apa yang kamu lihat? Sensor suplai arus tidak stabil, Bu. Jawab Mulyono. Tadi sempat hilang, tapi muncul lagi. Saya takut itu prekursor kerusakan lebih besar. Dan sekarang meledak jadi begini. Christina menahan napas. Begitu mereka tiba di lantai produksi utama, mesin perakitan baterai mobil listrik tampak berhenti total. Panel berkedip cepat. Kode error merah memenuhi layar. Ada bau seperti komponen panas yang hampir terbakar. CFO mendekat dengan wajah pucat. Christina, investor dari Beijing sudah dalam perjalanan. Kalau mesin tidak hidup sebelum mereka tiba, kontrak kita yang bernilai miliaran yuan bisa hilang. Kalimat itu menampar seluruh ruangan. Christina menelan ludah. Semua teknisi senior, ke depan sekarang. Satu persatu teknisi datang. Ada yang membawa peralatan. Ada yang panik. Ada yang tidak yakin apa yang harus dilakukan. Mereka membuka panel, memeriksa sambungan dan mengetes arus listrik. Namun mesin tetap tidak merespons. Kode error bahkan semakin banyak. Salah satu teknisi senior menggeleng kepala. Ini kerusakan sistemik, Bu. Sensor suplai utama terbakar. Tidak ada cara perbaikan cepat. CFO langsung bersedekap, suaranya sarkastis. Bagus, luar biasa. Pabrik kita akan ditertawakan satu kota. Christina menatap teknisi-teknisi itu. Frustrasi. Apa betul tidak ada solusi cepat? Semua diam. Diam yang sangat panjang. Hingga akhirnya, seseorang maju ke depan. Mulyono. Ia memegang obeng kecil dan sarung tangan karet. Ia boleh coba, Bu. Semua teknisi menatapnya seperti ia sudah gila. CFO mendesis. Kita lagi genting, jangan main-main. Tapi Christina menatap Mulyono. Menatap lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu. Kepercayaan yang muncul bukan karena jabatan, tapi karena hati. Silakan, Mon. Ucap Christina pelan. Mulyono langsung turun ke lantai, membuka panel samping yang tidak terpikirkan teknisi lain. Ia melihat seluruh arus suplai utama, ia memeriksa sensor panas, ia mengetuk beberapa jalur arus sambil mengingat pola kelistrikan yang pernah ia dalami di SMK dulu. Kabel suplai panasnya korslet, tapi bisa dibypass sebentar supaya mesin nyala sementara. Tangannya bergerak cepat. Kalau jalur manual saya sambung, sensor bisa diakali agar tidak shutdown. CFO memelotot mata. Itu berbahaya. Mulyono menatapnya balik. Kalau tidak dicoba, seluruh kontrak miliaran itu hilang. Christina menatap CFO tajam. Kita tidak punya pilihan. Mulyono mulai bekerja. Tangan kirinya memegang kabel utama, tangan kanannya mengikat ulang jalur bypass. Percikan kecil menyala. Bau ozon tercium. Semua orang mundur sedikit. 1, 2, 3. Mulyono menekan tombol restart manual. Panel mesin berkedip. Lampu merah berubah pelan menjadi kuning. Kuning berubah menjadi hijau. Wung wung wung. Mesin utama hidup kembali. Baterai mulai bergerak di jalur pabrik. Sistem perakitan kembali bekerja. Seluruh ruangan bersorak. Teknisi senior menepuk bahu Mulyono. Supervisor menghela nafas lega.
CFO melongo, tidak mampu berkata apa-apa. Kristina? Ia menatap Mulyono dengan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Bangga, leganya bukan main, dan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar rasa kagum. Kristina memanggil Mulyono secara privat. Mulyono. Ia menariknya ke ruang kecil di samping panel kontrol. Suasana ruangan tenang, hanya ada mereka berdua. Lampu putih menerangi wajah Kristina yang terlihat lebih lembut dari biasanya. Kamu tahu kamu baru saja menyelamatkan seluruh pabrik ini. Tanpa kamu, kita bangkrut. Mulyono menunduk malu. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Kristina menggeleng. Tidak, kamu melakukan lebih dari itu. Kamu menyelamatkan saya 2 kali. Ucapan itu membuat Mulyono beku. Pertama, di minimarket itu. Kristina menatap lantai sebentar, kemudian kembali menatap Mulyono. Dan kedua, malam ini. Keheningan menggantung. Saudara, Mulyono dari tahap ke tahap atau dari hari ke hari ia terus menunjukkan kinerja yang sangat positif. Dan itulah yang membuat CEO makin jatuh cinta. Bahkan tak segan menyebutkan bahwa dia adalah calon suamiku. Hal ini sangatlah membanggakan bagi seluruh publik tanah air. Karena itu saudara, hasil kerja TKI ini membanggakan bangsa kita. Karena itu, mari kita tonton selanjutnya. Ruang rapat besar di lantai 3 dipenuhi suasana tegang saat investor dari Beijing masuk bersama para manajer. Mereka ingin bertemu dengan teknisi muda yang berhasil menyelamatkan kontrak miliaran yuan. Semua mata langsung mengarah pada satu orang, Mulyono. Ia berdiri kaku di ujung meja, tangannya sedikit gemetar. Wajahnya pucat, namun matanya teguh. Kristina berada di sampingnya, memberi dukungan dengan kehadirannya. Tatapan CEO itu lembut, seolah berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Investor utama, seorang pria berusia 50-an bernama Mr. Han, membuka percakapan. Kami sudah memeriksa laporan. Kami melihat rekaman perbaikan sistem. Dan kami ingin mendengar langsung dari kamu, Mulyono. Ia mendekat, menatap Mulyono dari atas hingga ujung sepatu. Apa yang membuatmu yakin bypass kabel panas itu tidak membahayakan pabrik? Seluruh ruangan menahan napas. Mulyono menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian dari setiap sudut hatinya. Karena saya sudah pernah lihat kerusakan seperti itu di SMK. Jawabnya jujur. Saya tahu resikonya. Tapi saya juga tahu kalau tidak dicoba, kita semua bisa hancur. Saya hanya ingin membantu. Investor itu tidak berkedip. Saudara, keberanian Mulyono yang semula dia dari teknisi biasa, hingga kini naik setingkat lagi jabatannya. Bahkan saat ini, dia sudah menjadi asisten langsung CEO. Dan tentu saja gajinya makin tinggi. Bahkan, informasi yang ditemukan, kini dia akan mendapatkan hadiah lagi untuk ibunya yang ada di daerah atau di kampung di Indonesia. Lalu perlahan, bibirnya tersenyum. Keberanianmu luar biasa. Ia menepuk bahu Mulyono. Kami butuh orang seperti kamu. Ruangan langsung berbisik. Supervisor menutup mulutnya. Hampir tidak percaya. CFO hanya bisa menunduk malu. Kristina tersenyum bangga. Seolah dia yang menemukan berlian di tempat yang tidak disangka. Investor utama melanjutkan. Kami memutuskan untuk menyetujui kontrak penuh. Dengan satu syarat. Semua terdiam. Syaratnya adalah teknisi muda ini harus dipromosikan secara resmi. Gajinya dinaikkan, tempat tinggalnya dipindah ke apartemen manajemen, dan dia harus menjadi kepala teknisi junior untuk proyek baterai kami. Mulut supervisor terbuka lebar. Teknisi senior melongo. CFO memijat. Kristina mengangguk cepat. Tentu saja, dengan senang hati. Investor itu menepuk meja. Bagus, pertemuan selesai. Semua bertepuk tangan. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Namun bagi Mulyono, semua itu terasa seperti mimpi yang terlalu besar. Ia berdiri di tengah kerumunan, merasa tidak pantas. Merasa terlalu kecil. Sampai Kristina mendekat, berdiri di depan wajahnya. Mon, ucapnya lembut. Kamu pantas dapat semua ini. Mulyono menunduk. Saya cuma anak desa, Bu. Ibu terlalu baik. Kristina menggeleng pelan. Kamu bukan hanya anak desa. Kamu pekerja keras. Kamu penyelamat pabrik ini. Kristina mengambil secari kertas dari tasnya. Sebelum kamu tanda tangan kontrak perusahaan, aku ingin kamu lihat ini dulu. Di kertas itu, ada gambar rumah kecil di Jawa Timur. Model rumah baru bergaya minimalis. Warna putih bersih, halaman luas, atapnya tegap. Semuanya berdiri di atas tanah. Dengan nama pemilik, Ibu Sri Wulandari, ibunya Mulyono. Saya sudah beli tanah dekat kampungmu. Kalau kamu setuju, rumah ini akan dibangun untuk ibumu. Tanpa cicilan, tanpa hutang. Mulyono tertegun. Matanya memerah, tubuhnya bergetar. Bu, kenapa saya? Kristina menatap matanya. Karena kamu tidak pernah minta apa-apa, tapi kamu selalu memberi. Kamu mengorbankan dirimu untuk orang lain, dan aku ingin menjadi seseorang yang mendukungmu, sebagai seseorang yang tulus. Suasana hening, sangat hening. Hingga akhirnya Kristina mengangkat tangan, menyentuh pipi Mulyono. Gerakannya pelan, hati-hati, seperti takut melukai. Mon, suaranya bergetar pelan. Kalau kamu izinkan, aku ingin memulai sesuatu yang baru bersamamu. Mulyono tidak sempat menjawab. Karena pada detik berikutnya, Kristina mendekat dan mencium bibirnya. Ciuman itu lembut, hangat, tidak tergesa. Jauh lebih dalam dari ciuman pertama di minimarket. Ciuman ini bukan sekedar terima kasih, tapi pilihan.
Saudara, akhirnya sang CEO luluh juga dan akhirnya dia nyatakan cintanya dengan setulus hati bahwa dia mencintainya, bahkan dia akan siap menjadi istri dan dia berharap agar sang mekanik tersebut bisa menjadi suaminya. Semoga hal ini bisa menjadi catatan buat kita semua. Christina menjauh. Ia tersenyum kecil. Mon, dan kalau kamu menerima, mulai besok hidupmu diubah. Untukmu, untuk ibumu, untuk masa depanmu. Mulyono mengangguk pelan. Air mata jatuh satu titik. Bu, saya terima. Christina tersenyum lega. Hari itu, seorang pemuda dari Gubuk Tua, Jawa Timur, menutup bab lamanya dan membuka bab baru bersama wanita kuat yang pernah memarahinya di koridor pabrik. Bukan sebagai CEO dan teknisi, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama memilih untuk saling percaya. Demikianlah paparan Gino Motivator. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa memberikan kita semua untuk menjadikan inspirasi dan motivasi. Karena Gino Motivator akan selalu memberikan motivasi agar kita selalu sukses dan bisa mandiri serta percaya diri. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gino Motivator menyajikan berita-berita dan kisah-kisah sedih yang memberikan kita motivasi. Ayo ikuti dan tontonlah hingga akhir.